Hadis pertama, bab sholati bin ni'al, bab sholat menggunakan sandal. Haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala berkata Adam, haddatsana Syu'bah, qala ahbarona, dan seterusnya. Sa'altu, saya bertanya Anas bin Malikin terhadap Anas bin Malik dengan pertanyaan, akana, apakah ada an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, beliau salat bina'laihi, menggunakan dua sandal beliau. Qala, menjawab Anas bin Malik, na'am, ya ada. Nah, ini hadis seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Ini ada pengulangan di dalam hadis-hadis Bukhari dan dengan sendirinya di dalam kitab Fathul Bari juga. Hadis yang terkait bagaimana sholat menggunakan dua sepatu, dua sandal. Nah, ini huwa mahmulun alama idzalam yakun fihima najasatun. Dengan catatan sholat menggunakan sandal atau sepatu itu jika tidak ada najis di dalamnya. Seperti waktu hadis-hadis sebelumnya, dalam keadaan di perjalanan atau kita berada di dalam rumah gitu, karena kondisi dingin atau sedang sakit, maka tidak mengapa kita menggunakan sepatu yang dengan catatan syarat sepatunya itu menutup kedua mata kaki dan pada saat memasukkannya itu kita dalam keadaan punya wudu. Dengan catatan juga tidak mengandung najis. Dan dalam hal ini kalau terkena tanah tidak apa-apa. Karena tanah itu bukan najis, tetapi di dalam tanah itu bisa saja mengandung najis. Sumahya minar rukhsoh. Memang perlu diketahui bahwa ini adalah bagian dari rukhsah, keringanan di dalam ajaran Islam. Jika sholat menggunakan sepatu atau sandal yang menutupi kedua kaki dan bukan sesuatu yang harus dibiasakan dalam keadaan tertentu saja. Di anna dzalika la yadkhulu bil ma'na al-matlubi minas shalah. Karena itu adalah tidak terkait dengan makna yang diharapkan dari sholat itu. Artinya sholat itu pada dasarnya tanpa menggunakan sandal, tanpa menggunakan sepatu. Itu asal usulnya. Tapi dalam keadaan tertentu itu boleh menggunakan sandal atau sepatu. Ini hadis memberikan penjelasan, mengkonfirmasi terhadap apa yang sudah ada dalam hadis-hadis sebelumnya. Hadis berikutnya juga sama saja, mirip. Disebutkan di sini dari Jarir bin Abdullah. Ra'aitu, kata perawi hadisnya, Hammam bin Haris. Saya melihat Jarir bin Abdullah, terhadap Jarir bin Abdullah, bala beliau buang air kecil. Sematawaddo'a, kemudian wudu, wa masah, dan mengusap ala khuffaihi, terhadap dua sepatunya. Summa qoma, kemudian dia berdiri, fasolla, maka sholat menggunakan sepatu. Fasu'ila, maka ditanya itu Jarir bin Abdullah. Faqala, maka menjawab Jarir bin Abdullah, mengapa engkau sholat pakai sepatu dan wudu juga hanya ngusap sepatu? Jawaban Jarir, ro'aitu, saya melihat an-nabiyya, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, sona'a, memperbuat Rasul mislah hada, seumpamanya aku lakukannya. Artinya memang itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Nah, di sini dohirun bi annahu shalla fi khuffahi li annahu law naza'ahuma ba'dal masih la wajaba ghuslu rijlaihi. Itu adalah jelas di dalam hadis tadi bahwa bisa melakukan sholat menggunakan dua sepatu dan pada saat wudunya juga cukup ngusap dua sepatu itu. Tapi kalau pada saat wudu kita
menyuci kedua kaki, maka dengan sendirinya sepatunya sudah dilepas. Sehingga pada saat sholat tidak boleh pakai lagi sepatu, sudah saja lepas. Jadi pada saat wudunya juga dalam keadaan sepatunya itu tidak dilepas. Di pengulangan saja. Di hadis yang berikutnya juga sama. Wadoktu. Kata Mughirah bin Syubah, aku telah menyiapkan air wudhu lin an Nabi untuk Nabi SAW, pamasah maka mengusap Nabi al-Hupahi terhadap dua sepatu beliau, wasolat dan beliau sholat. Saya kira ini sudah beberapa kali hadis ini kita ketahui. Nah, kemudian berlanjut terkait dengan babun idalam yutim mas sujudah. Bab yang terkait bagaimana kalau sujudnya itu tidak sempurna. Kalau sujud seseorang. Di hadis ini disebutkan begini. Akhbarona Saltu bin Muhammad. Telah mengabarkan Salt bin Muhammad. Akhbarona dan seterusnya. Mahdi Wasil an Abi Wa'il an Hudzaifah. Dari Hudzaifah. Ro'a melihat itu Hudzaifah. Rajulan terhadap seseorang. La yatimmu yang tidak menyempurnakan orang tadi. Ruku'ahu terhadap ruku'nya. Walai sujudahu dan terhadap sujudnya. Falamma qadha maka pada saat selesai salat tahu menyelesaikan salatnya qala berkatalah kepada orang yang salat tadi Hudzaifah ma shallaita kamu belum salat. Qala menjawab laki-laki itu, wah sibuhu, aku sudah menduga, menyangka bahwa sholat ini sudah selesai, udah beres. Kata Hudzaifah, belum. Lau mutta, kalaulah engkau mati, mutta maka mati engkau ela goiri sunnati Muhammadin, menyalahi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menjadi persoalan adalah pada saat ruku dan juga pada saat sujud. Ini yang perlu kita cermati juga nih Pak. Praktek-praktek sholat yang perlu perhatian kita. Ruku dan pada saat ruku dan sujud. Saya kira barangkali masih bersuara ini ya, mengganggu. Untuk pada saat melakukan ruku dan sujud ada beberapa hal yang perlu diketahui. Termasuk pada saat sholat. Nanti di hadis-hadis berikutnya juga akan dijelaskan. Ini adalah kumpulan hadis Imam Bukhari yang disyarah oleh Fathul Bari. Yang ini, kajian hadis seperti ini jarang-jarang dilakukan di masjid-masjid tertentu. Karena di pesantren juga ini mesti di level yang sudah tinggi ini. Saya kira di masjid kita ini beruntung nih, kita bisa membahas hadis-hadis seperti ini. Hanya sayang tidak pada sadar ini jamaah atau orang-orang muslim kita ini kan, bahwa sesungguhnya untuk bisa mengkaji ini, kalau boleh dikatakan biayanya mahal-mahal ini Pak. Karena silakan cari di tempat kajian yang lain. Paling yang ada adalah kitab Riyadhus Shalihin atau Bulughul Maram yang semua itu di kita sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat di sini, ini hadis-hadis sahih ini, tidak sembarangan. Sayang, ya kebanyakan kita kaum muslimin belum pada tahu bahwa ini adalah hadis jempolan ini sebagai dasar utama. Nah, begini, dari sejumlah hadis-hadis ini nanti kita lakukan peneraan, kalibrasi lagi aturan-aturan sholat kita sehari-hari. Saya kira ini sangat baik bagi kita. Termasuk hari ini ada praktek-praktek yang perlu kita koreksi di cara sholat kita sehari-hari. Tapi enaknya itu harus pakai model. Siapa yang mau jadi model itu? Untuk praktek sholat di sini nih. Tata cara ruku dan juga sujud. Atau Pak Udin.
Yang suka jadi persoalan juga adalah tidak tumakninah saat ruku dan sujud. Tidak tumakninah itu artinya tidak berhenti. Kadang ada yang begini rukunya, apalagi sholat sunat. Allahu Akbar, sami Allah. Nah, itu tidak. Karena tumakninah di ruku dan tumakninah di sujud itu rukun sholat. Kalau itu tidak diikuti, kalau itu tidak dilaksanakan, tidak sah sholatnya. Jadi bagaimana tumakninah itu? Tumakninah itu sekedar berhenti membaca subhanallah. Itu sudah tumakninah. Tidak perlu terlalu lama juga, gitu kan. Dan yang penting jangan nyambung, jangan gerakannya itu seperti hayam masukkan parab itu, Pak. Nah, itu yang tidak sah sholatnya. Nah, di kita sering tuh, kalau saya perhatikan pada saat sholat sunat itu begini aja. Nganggap enteng gitu kan. Harusnya kalau sholat itu boleh lama, boleh sebentar, bergantung kepada keadaan. Tetapi tumakninah itu adalah rukun, tetap harus dilakukan. Walaupun sholatnya cepat, tetap harus berhenti dulu begini. Selama berapa lama itu tumakninah itu sepanjang bacaan subhanallah itu. Nah, kalau kita suka baca subhanallah, subhan rabbil a'la wa bihamdihi kalau sedang ruku, sujud, atau subhan rabbil azimi wa bihamdihi. Nah, itu selama itu sudah mencukupi tumakninah. Tapi kalau agak dilamakan juga boleh, misalnya 3 kali bacaannya itu, atau bacaan yang lain, subhanakallah wa bihamdika Allahumma ghfirli misalnya gitu. Nah, itu dipersilakan. Yang penting tidak boleh nyambung begini. Itu rukun sekali lagi itu. Kalau tidak begitu tidak sah sholatnya. Ini yang termasuk dikritik oleh para sahabat itu. Mengapa kamu harus sholat lagi? Ya karena tadi salah satunya sholatnya begitu. Nah, kemudian yang harus tumakninah juga itu ini yang suka sering dilupakan para imam nih kalau diperhatikan nih. Apalagi imamnya masih muda-muda itu. Suka cepat-cepat saja itu. Memang sunnah itu. Kalau tarawih apalagi itu. Antara yang harus tumakninah walaupun sunat, antara bacaan waladhdallin dengan amin itu harus agak jeda sedikit. Kadang itu makmum, apalagi anak-anak itu kita masih waladhdallin belakang itu. Yang maklum itu anak-anak lah itu. Tapi yang tidak boleh dimaklum itu anak-anak yang sudah 40 tahun ke atas. Masih juga begitu suka bilang amin. Sebelum ya. Oh ya, itu disunahkan 3 kali kalau subhan rabbil azimi wa bihamdihi. 3 kali silahkan. Tapi kalau sekali juga boleh. Bahkan kalaupun tidak baca juga tidak apa-apa sebetulnya. Toh itu hanya sunnah saja bacaan itu untuk mengisi supaya pikiran kita tidak kemana-mana, maksudnya gitu sebetulnya. Karena yang wajib dibaca itu hanya Al-Fatihah saja dan nanti sholawat atau tahiyat akhir. Tapi kalau bacaan pada saat kita ruku, pada saat sujud atau i'tidal itu semuanya kedudukannya sunnah saja sebetulnya, Pak. Nah, kalaupun mau dibaca 3 kali itu boleh supaya tumakninahnya lebih lama, itu kan? Lebih makna tumakninah itu betul-betul dirasakan. Nah, yang suka ini tumakninah diabaikan itu, terutama kalau pada jadi imam nih, mohon perhatikan. Itu antara bacaan tadi waladhdallin dan amin, dan antara bacaan amin dengan bacaan surah, jangan nyambung. Kan yang suka begitu amin langsung aja baca itu imamnya itu. Walaupun itu tidak membatalkan sholat, hanya mengurangi keutamaan sholat. Sholat berjamaah harus ada jeda. Bahkan ada nanti pendapat dari mazhab Syafi'i beri jeda yang panjang biar makmum baca dulu Al-Fatihah masing-masing. Nah, tapi kalau ini kan hanya pendapat di dalam mazhab saja. Tapi boleh tidak perlu sepanjang bacaan Fatihah makmum, yang penting berhenti dahulu. Dan yang suka tidak diindahkan oleh imam-imam, terutama imam muda itu, antara bacaan surah dan ruku. Kan suka nyambung. Walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Ah, itu tidak boleh. Harusnya berhenti, baru Allahu Akbar untuk ruku. Ini perhatikan. Imam itu kadang-kadang suka begitu. Bisa jadi mungkin yaitu biasa masa muda itu yang suka gerusak-gerusu itu mungkin.
Kadang-kadang tidak memperhatikan. Harusnya kasih jeda ya beberapa detik lah. Pokoknya jangan nyambung. Itu kedudukannya sunnah kan. Artinya walaupun nyambung memang tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau tadi ruku atau sujud, tumak ninah itu wajib. Yang tidak diikuti tumak ninah berhenti, maksudnya tumak ninah di sini. Tumak ninah itu kan artinya menikmati, berhentilah begitu. Menikmati kondisi keadaan itu dengan batasan minimal sepanjang membaca subhanallah. Tapi kalau akan lebih panjang juga boleh. Ya bergantung situasi. Kalau sholat sendirian silahkan mau 10 menit juga ruku atau sujudnya. Tapi kalau sedang menjadi makmum ya jangan lama-lama. Itu nanti ada makmum yang jatuh gara-gara kelamaan ruku atau sujud misalnya. Itu harus diperhatikan. Oh ya, memang salah satu rukun sholat fardu itu adalah berdiri. Jadi berdiri itu rukun. Artinya kalau tidak berdiri itu berarti tidak sah sholatnya. Kecuali yang sakit boleh sambil duduk. Kalau asal usulnya itu duduk di lantai. Ya, zaman Nabi mah tidak ada pakai kursi kan. Itu mah hasil ijtihad baru itu pakai kursi Bapak. Jadi sholat duduk itu sambil duduknya begini atau sambil sila. Dua macam. Tetapi dari ijtihad baru itu dari Masjidil Haram kelihatannya dari ulama-ulama Mekah, maka pakai kursi sekarang ini. Nah, itu boleh dikatakan baru sama sekali. Zaman Nabi tidak ada itu duduk pakai sholat duduk pakai kursi. Tetapi sekarang para ulama berpendapat boleh juga kan menggunakan kursi. Ya silakan saja kalau di sini mau pakai kursi Bapak silakan saja. Dengan catatan memang tidak bisa berdiri lama karena kalau berdiri lama ya itu sakit loh. Itu boleh saja itu Pak. Hanya kalau mau melihat asal usul sholat sambil duduk itu duduknya sambil duduk iftirosh atau duduk simpuh seperti ini atau sambil sila. Saya kira itu. Kemudian ya. Seperti imam. Ya, betul. Di sini terjadi kontroversi, Pak. Memang satu hadis Nabi menyatakan kalau engkau bermakmum, ikuti apa yang dijalankan oleh imam. Artinya, pada saat imam duduk iftirosh, kita duduk iftirosh. Pada saat imam duduk tawarruk, kita duduk tawarruk. Tetapi perlu diingat bahwa kita itu sebagai masbuk. Sebagai masbuk itu kan kalau harus ikuti imam semua berarti kita harus ikut juga pada saat imam salam harus ikut salam juga. Tetapi kan tidak. Nah, apa sebab kita tidak ikut imam salam? Karena posisi kita pada saat imam duduk tawarruk tahiyat akhir, kita masih kekurangan rokaat. Nah, pada saat seperti itu, maka ada yang berpendapat duduk iftirosh saja. Karena posisi saat itu kita bukan dalam posisi tahiyat akhir. Toh tahiyat akhir itu ada dalam duduk duduk tawarruk itu dalam tahiyat akhir. Kita saat itu bukan tahiyat akhir gitu kan. Tetapi pendapat yang kedua pokoknya ikuti apa yang dilakukan oleh imam. Jadi dalam hal ini bergantung kepada kebiasaan kita saja. Kalau misalnya Pak, kalau kita duduk tahiyat akhir karena kebiasaan duduk tawarruk maksudnya itu kebiasaan tahiyat akhir, akhirnya begitu imam ikut salam, kita juga ikut salam. Padahal belum selesai sholat kita, maka mendingan menyelamatkan rakaat sebelumnya, kita duduk iftirosh saja. Supaya kita ingat bahwa sholat saya ini belum selesai. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang kita karena duduknya duduk tahiyat akhir, ikutan salam, padahal belum selesai. Nah, dalam hal ini dua pilihan. Kalau kita bisa menguasai diri bahwa kita itu belum selesai sebagai masbuk, ya ikuti apa yang dilakukan imam. Tetapi kita tidak mengikuti imam salam juga. Tapi kalau kita khawatir nanti ikut-ikutan imam salam, duduk iftirosh saja. Jadi dalam hal ini
pilihan kita itu, kebiasaan kita. Oh ya, ya ada juga memang yang tidak melakukan duduk tawarruk saat tahiyat akhir. Apalagi kalau sholatnya sholat sunnah kan. Seperti waktu taraweh misalnya. Walaupun dia dalam posisi tahiyat akhir, duduknya duduk iftirash. Ya itu ada pendapat seperti itu juga. Karena selama ini diketahui bahwa tawarruk itu pada saat kita duduk tahiyat akhir. Toh itu belum selesai duduk sholat tarawihnya itu. Masih akan dilanjutkan lagi. Gitu kan. Nah, kelihatannya salah satu alasannya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari sejumlah hadis-hadis Nabi, memang duduk tawaruk itu pada saat posisi kita tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu adalah rakaat terakhir dari satu rangkaian sholat dalam sekian rakaat itu. Nah, ini terjadi lagi perbedaan pemahaman. Gitu. Bisa ada dua macam itu, Pak. Silahkan. Ya, bisa jadi perbedaan madhab itu, Pak. Kalau dari madhab Syafi'i, begitulah tahiyat akhir itu harus tawarruk. Tapi kalau dalam madhab yang lain bisa saja berbeda, kan? Bahwa itu adalah bisa juga dengan iftirash. Nah, memang dalam hal ini itu bukan termasuk rukun duduk itu, bagaimana posisi duduk, sehingga bisa berbeda. Tidak termasuk rukun cara duduknya itu, Pak. Itu hanya sekedar sunnah yang memang dari sejumlah hadis Nabi mengatakan begitu Nabi. Dan para ulama tidak menjadikannya sebagai rukun, sehingga tidak mesti. Jadi kalau kita juga mau pada saat tahiyat akhir duduknya iftirash, ya bisa-bisa saja boleh. Yang penting duduk, tidak sambil berdiri tahiyatnya. Kira itu. Kemudian di hadis berikutnya, Akhbarona Yahya bin Bukair dan seterusnya dari Malik bin Buhaina anna Nabi sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada Nabi idza shalla apabila salat Nabi parroja merenggangkan itu Nabi baina yadahi di antara dua tangan beliau itu yaitu tadi renggang itu hatta ya buat sehingga nampak bayadub ibtaihi putih kedua ketiak Nabi. Ya, maklum Nabi kan pakai pakaiannya jubah itu ya, yang tangan beliau itu hanya sampai sini gitu kan, dan lebar tangannya. Silakan tuh lihat di Museum Topkapi di Turki, itu jubah Nabi SAW begitu lebar tangannya itu, ini bulatan ininya itu lebar sehingga kalau dipakai itu wajar saja kelihatan ketiak beliau, karena ya dibeginikan pada saat sujud. Sampai kelihatan gitu menurut para sahabat Nabi. Jadi pada saat sujud itu dilebarkan tangannya, dibuka maksudnya. Tentu ini sekali lagi pada saat kita sholat sendirian, saat sholat berjamaah, ya harus menenggang juga yang di sebelahnya. Jangan terlalu melebar juga, gitu, mengganggu yang di sebelah. Kemudian babu istiqbalil kiblah, bab menghadap. Nah ini tadi Pak, menghadapkan ujung-ujung jari kaki ataupun ujung-ujung tangan ini ke kiblat. Pada saat takbiratul ihram atau saat kita berdiri, usahakan lurus ke arah kiblat kaki kita itu. Jangan begini. Umumnya kan pada begini itu kaki kita itu. Tapi harus usahakan lurus. Dan sekali lagi, kalau kita tidak terbiasa itu suka mau jatuh, tapi mulailah belajar sedikit-sedikit, dikit-dikit saja. Nah, di sini disebutkan dalam hadisnya begini. Rasulullah bersabda, man siapa orang, yang sholat itu orang, sholat kita semua ini, wastaqbala dan juga menghadap kiblatana ke kiblat kita, wakala dan memakan dabihatana sembelihan kita, padalika maka itulah yang disebut muslim itu. Alladzi lahu yang mana dia itu zimmatullahi sebagai tanggungan Allah.
wa dimmatu rasuli dan tanggungan Rasul Allah. Wala tukhfiru, maka jangan menyia-nyiakan kalian semua Allah terhadap aturan Allah fi dimmatihi yang ada di dalam tanggungan Allah. Jadi di sini penjelasan di bawah wal muradu bi atrofi rijlaihi rusa asabihi. Yang dimaksud itu adalah ujung-ujung jari kaki kita itu pada saat berdiri hadapkan ke kiblat, jangan agak mencong begini. Kemudian pada saat takbiratul ihram juga ke kiblat, bukan seperti ini. Oh ya, posisi sedekap itu juga beragam, macam-macam, Pak. Itu sudah pernah kita bahas di dalam Bulughul Maram. Ada yang di dada begini kan, ada yang di perut ini, ada yang di pusar ini. Ini yang dalam mazhab Syafi'i di sini. Saya ngikuti mazhab Syafi'i aja. Ini soalnya yang paling comfortable, paling nyaman itu. Sesuai dengan panjang tangan kita kan di sini. Kalau di sini tidak nyaman kan, tangannya agak di itu. Nah, kemudian yang di sini juga dan di sini ada beberapa macam. Berdasarkan penjelasan dari Nabi dalam al-fiqhu ala madhahibil arba'ah, antar madhab itu beda-beda. Yang madhab Syafi'i itu di pas di sini daerah pusar gini. Jadi sesuai panjang ini di sini lurus membentuk 90 derajat siku-siku. Tapi ada juga yang di sini ya boleh saja semuanya punya dasar. Ada penjelasan dari Nabi SAW. Ada juga yang hanya nempel begini kan gitu. Nah itu yang saya katakan tadi orang Syiah umumnya gitu. Orang Syiah itu biasanya pada saat berdiri tangannya melonjor saja ke sini. Itu salah satu cirinya. Walaupun di sekitar Ahlus Sunnah juga ada juga ya mungkin. Pada saat sholatnya tidak sedekap sini gini aja gitu. Pada saat kita sujud ada catatan dari Nabi, jangan sekali-kali sujud mengikuti caranya seperti anjing. Anjing apa? Anjing depak gitu kan, anjing duduk. Anjing depak itu gimana? Ini pada saat sujud suka begini ditempelkan tuh itu. Tidak boleh ini pada saat sujud ininya nempel ke lantai, harus begini, Pak. Tidak boleh. Ya harus jangan nempel ke lantai. Atau seperti ontak depak. Nah, pada saat kita mulai sujud harusnya teratur sesuai dengan konstruksi untuk kekuatan diawali dari lutut. Kalau dimulai dengan tangan ini, nanti bisa terjatuh. Walaupun ada juga yang melakukan seperti itu. Tapi kalau ketertiban, dulu kita sudah bahas dalam Bulughul Maram itu hadis-hadis dari Nabi, itu memang ada beberapa macam. Hanya kalau sesuai dengan struktur tadi ya, cara bagaimana membangun diawali secara bersistematis itu, maka diawali dari lutut dulu supaya kekuatan tubuh ini ada yang menahan dulu oleh lutut, baru tangan. Toh datangnya kepala juga belakangan, lebih dahulu bagian bawah tubuh ini. Lutut baru diangkat. Supaya tadi jangan seperti ikuti cara sujudnya onta. Kalau onta kan mendahulukan tangannya dulu ya. Nah, kalau kita ikuti dengan lutut dahulu ke tanah atau ke tempat sujud. Setelah ruku maksudnya. Pada saat i'tidal. Ya memang. Ya saat i'tidal itu artinya setelah bangun dari ruku, tangannya itu ada yang disimpan lagi di sini. Ya itu juga boleh-boleh saja. Tapi bahwa alasan supaya goyang-goyang, itu
agak subjektif itu. Mengada-ada, toh kita juga bisa menahan. Artinya memang dari sejumlah keterangan dari Nabi ada dua macam itu. Bisa disimpan lagi di sini, bisa juga dibiarkan. Dan umumnya kita kan dibiarkan di bawah. Itu juga sebagai penanda bahwa kita itu dalam posisi i'tidal. Biar katakanlah ada orang baru masuk mau ikut sholat, tahu posisinya kita dalam posisi i'tidal. Kalau tangannya sedang dikebawahkan. Kalau di dalam keadaan begini kan kelihatan kita masih berdiri. Itu dua-duanya ada penjelasannya, ada keterangannya. Boleh-boleh saja. Tapi kalau alasannya supaya tidak goyang-goyang itu ayat alasan yang bersangkutan saja itu. Kemudian di hadis berikutnya dari Nu'aim dan seterusnya, qala bersabda Rasulullah SAW, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nas untuk memerangi manusia hatta yaqulu, sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka mengucapkan ucapan la ilaha illallah artinya sudah muslim, wasallu, dan mereka salatana seperti salat kami, wastaqbalu, dan juga menghadap kiblatana ke kiblat kami, wadabahu, dan mereka menyembelih sembelihan dabihatana terhadap sembelihan seperti tata cara kami, faqad harumat, maka telah menjadi haram alaina terhadap kita, dima'uhum, darah-darah mereka, wa amwaluhum, dan harta-harta mereka, illa bihaqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya nanti di hadapan Allah. Nah, ini penjelasan dari Nabi bahwa berdakwah itu memang perintah bagi setiap kaum muslimin. Di sini kan ucapannya itu uqatilan nasa, memerangi orang-orang. Tentu saja pengertiannya jangan diartikan secara harfiah langsung main kekerasan, bukan seperti itu, tapi mendakwahi orang-orang sampai mereka mengenal la ilaha illallah, tidak Tuhan kecuali hanya Allah. Dan kalau sudah begitu, mereka sholat sebagaimana sholat kami. Nah, ini perlu diperhatikan. Sholatlah sesuai dengan tata cara Nabi sholat. Jangan menciptakan sholat sendiri. Ini yang perlu diperhatikan. Karena sekarang ini banyak orang yang mengaku keberadaan Tuhan, tetapi bagaimana tata cara ibadah saya, bagaimana saya saja. Itu yang disebut kaum agnostik itu kan. Mereka itu bertuhan tapi tidak beragama. Mengakui keberadaan Tuhan, tetapi bagaimana cara saya berhubungan dengan Tuhan, gimana saya saja. Jangan diatur-atur oleh agama. Itu banyak di kalangan mereka yang seperti ini. Di kita itu banyak. Nah, sedangkan kata Nabi, kita juga tata cara sholatnya ikuti Nabi. Baru itu diakui sebagai umat Nabi SAW. Sehingga sholat, cara kita berkomunikasi dengan Allah melalui tata cara sholat. Itulah yang 5 waktu yang wajib. Dan sholat-sholat yang lain. Harus seperti itu. Karena pernyataan Nabi, wasallu sholatana, dan mereka sholat sebagaimana sholat kami, wastaqbalu, dan mereka menghadap kiblatana ke kiblat kami, karena ada juga yang kiblatnya bukan ke Ka'bah, kan? Ngaku sih Tuhan Maha Esa, tapi kiblatnya suka mereka, itu tidak termasuk umat Nabi. Dan juga mereka menyembelih sebagaimana sembelihan kita semua, maka itu telah haram darahnya, kecuali dengan haknya. Hak itu membunuh manusia itu adalah haram dalam ajaran Islam. Tetapi kalau dia melakukan pembunuhan terhadap pihak lain, maka wajib dibunuh lagi. Itu yang disebut dengan kisos. Itu yang dimaksud dengan illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Jadi di sini jelas Nabi SAW menyatakan kita harus tetap melakukan mendakwahkan agama ini dengan, kalau orang sudah masuk ajaran Islam, maka tata cara ibadahnya juga ikuti tata cara yang sudah diajarkan oleh Islam. Nah, kita sekarang menjumpai sejumlah kelompok orang yang seperti itu, yang nanti kita sebut kaum inkarus sunnah, menyalahi sunnah Nabi. Mereka tidak mau mengikuti tata cara sholat Nabi, tidak mau haji, melakukan haji sebagaimana yang dicontohkan Nabi dan seterusnya. Itu tidak diakui sebagai umat Nabi. Kemudian di hadis berikutnya, qala Abi Maryam dan seterusnya,
Dari Maimun bin Ziyah, dari Anas bin Malik, qala ya Aba Hamzah, ma yuharrimu damal abdi wa maluhu. Apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi haram darah dan hartanya? Jawaban Anas itu yaitu orang yang man syahida alla ilaha illallah. Siapa orang yang telah bersaksi tentang tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi kecuali Allah dan menghadap kiblat ke kiblat kami dan sholat dengan tata cara sholat kami, makan sembelihan kami, maka itulah muslim. Jadi muslim itu haram darahnya. Kan kita suka menyatakan halal darahnya. Itu maksudnya di luar muslim pada saat keadaan-keadaan perang itu adalah begitu posisinya. Tapi dalam keadaan damai, orang-orang non-muslim juga harus kita pelihara, jaga juga itu. Apalagi kafir-kafir dhimmi. Tidak boleh diganggu juga. Kemudian hadis berikutnya, ini ajaran dari Nabi. Nabi SAW berkata, Ida ataitumul ghaita, apabila engkau mendatangi WC gitu kan. Fala tasaqbilu al-qiblata, maka jangan menghadap kiblat. Fala tastadbiruha, dan jangan membelakangi kiblat. Walakin syarriku, tetapi engkau hadap ke timur saja, au ghurribu, atau ke barat saja. Nah, ini cerita waktu di Madinah kan. Dari Madinah kiblat itu ke arah selatan. Ke Ka'bah itu. Ka'bah itu ada di selatan Madinah. Sedangkan kalau utara itu adalah menghadap Baitul Maqdis, ada di Syam. Nah, waktu itu Nabi mengajarkan kalian semua kalau mau buang hajat, membangun WC gitu, toilet, usahakan jangan menghadap ke arah kiblat. Nah, kalau di kita berarti kiblatnya itu ke arah barat kan, atau membelakangi kiblat, artinya menghadap timur. Nah, ini etika juga bagi kita ya. Makanya pada saat kita membangun WC di sini kan, udah jadi kesepakatan kita. Usahakan WC kita itu tidak menghadap barat atau menghadap timur, tapi menghadap utara atau selatan. Gitu. Karena ini perintah dari Nabi. Begitu juga kita kalau di rumah gitu kan, kalau mau bangun, kecuali rumahnya sudah dibeli, dari awalnya sudah dibangun seperti itu. Maklum dulu tidak memperhatikan itu, ya udah nggak apa-apa. Memang pada saat kita buang hajat, etikanya, adab-adabannya itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi. Kalau di tempat umum, misalnya di belakang pohon gitu kan ya. Usahakan mana kiblat nih, jangan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi usahakan ke utara atau ke selatan. Hanya kalau di toilet atau di WC itu sudah begitu memang keadaannya, itu tidak apa-apa. Karena Nabi sendiri juga nanti dipergoki oleh salah seorang sahabat, Nabi kok menghadap kiblat waktu beliau berada di dalam WC. Nah, kalau di dalam WC tidak apa-apa. Hanya bagi yang akan membangun baru, usahakan ikuti adab-adaban ini atau etika ini. Tidak menghadap kiblat, toiletnya itu WC-nya itu, kloset maksudnya, klosetnya tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau kita mau bangun baru, tapi kalau sudah jadi dari situnya sejak dibeli begitu, kalau dirubah lagi, malah harus ngubah yang lain-lainnya kan. Itu tidak apa-apa. Ya Pak, maaf. Oh iya. Mohon. Jadi kalau kita buang hajat misalnya di luar itu, karena di luar itu kan tidak ada tutup-tutup ya. Biasa umum. Di luar itu ya terbuka, seperti misalnya kita sedang berada di sawah gitu kan, di sungai gitu kan ya. Nah, itu salah satu yang diajarkan oleh Nabi itu jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ajarnya di tempat yang masih terbuka begitu. Tapi kalau di tempat yang tertutup, memang itu diperuntukkan sebagai WC, hanya memang sudah menghadap kiblat atau membelakangi, itu tidak apa-apa, boleh. Karena itu dipraktekkan, dicontohkan oleh Nabi juga, gitu kan, Pak.
Hanya kalau kita mau bangun baru, usahakan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jadi karena ketertutupan itu, ada hal ini itu adalah sekali lagi adalah etika kesopanan kita. Seperti ini ada tambahan ini dari para orang tua dulu saya, kakek-kakek saya juga menyebutkan begitu. Kalau kita tidur di masjid nih, nanti kita kan mau apa? Mau itikaf. Kan suka ada ya kadang-kadang itikaf itu ngantuk. Nah, usahakan tidurnya itu tidak menghadap kiblat. Jangan nangunyar ke kiblat maksudnya itu, Pak. Kadang-kadang gitu kan kita goler saja. Toh itu dalam keadaan sajadah kita itu kan menghadap kiblat, langsung kita tidur di atas sajadah itu. Nah, sehingga posisi kaki kita itu menghadap ke itu. Nah, itu juga tidak boleh. Usahakan. Jadi usahakan kalau mau tidur di masjid, dalam keadaan posisi itu menghadap ke sana, ke utara saja. Seperti tidur seperti mayat jenazah. Termasuk kalau nangunyar sedang duduk begini, Pak ya. Jangan diarahkan ke kiblat. Jadi bapak-bapak yang ada di sini itu jangan nangunyar. Karena kalau nangunyar itu menghadap ke kiblat kan. Tapi kalau yang sebelah sini boleh. Karena menghadapnya bukan ke kiblat. Itu etika yang lainnya juga itu, Pak ya. Jadi pada saat kita tidur, usahakan jangan membelakangi kiblat atau kaki kita ke kiblat. Usahakan ke utara atau ke selatan. Kalau ini sejauh ini saya tidak mendapat keterangan dari hadis Nabi, hanya itu tambahan etika dari para ulama, guru-guru kita semua yang sangat ingin hati-hati, hormat ke kiblat. Jadi usahakan terutama nanti yang mau itikaf nih, yang mau itikaf ya boleh tidur dalam keadaan itikaf itu boleh-boleh saja. Tapi usahakan posisi tidurnya diatur. Jangan kakinya ke arah kiblat. Nah, itu juga kan artinya membelakangi kiblat. Kalau masih bisa usahakan ke selatan atau ke utara gitu. Jangan juga menghadap kiblat gini. Karena itu artinya kan membelakangi kiblat. Kecuali memang tempatnya hanya itu yang ada. Itu lain persoalan dalam keadaan darurat. Tapi kalau masjid kita ini masih luas seperti ini, ya bisa diatur lah. Apalagi nanti bisa mengganggu yang lain sedang baca Quran, dia sedang baca itu. Ya usahakanlah kalau kita mau tidur saat itikaf, atur etikanya dipakai. Kemudian harus oh ya, ya itu kan di kita itu kiblat itu tidak persis ke barat kan ya. Jadi agak mencong ke 25 derajat atau berapa derajat ya? Ke sebelah kanan itu. Nah, kalau lurus kita ke barat itu sebetulnya tidak menghadap kiblat. Nah, maka salah satu caranya itu dengan cara itu etika itu. Tidak persis ke kiblat, bisa jadi supaya tidak persis, tetapi posisi kloset itu sudah menghadap kiblat, kitanya yang mencong dikit. Salah satu cara ya supaya tidak menghadap kiblat persis. Bisa saja. Kalau apa, Pak? Oh ya, termasuk pada saat tidur itu juga disunnahkan menghadap ke arah utara kalau dari kita. Kepalanya kita itu ke utara, kemudian yang gigir biar menghadap ke kiblat. Seperti jenazah lah. Jenazah yang ditanam di liang lahat kan gitu. Kepalanya ke utara kalau di kita nih. Kemudian wajahnya itu menghadap ke kiblat.
Itu yang disunahkan. Nah, sekarang jadi masalah rumah saya tidak begitu kan itu. Oh ya, kalau bisa diubah saja Pak, diubah saja. Kalau masih mungkin di kamar kita itu, kalau masih mungkin usahakan itu sunnah Nabi begitu. Dan nanti dari tip kesehatan juga itu akan membaikkan jantung. Kalau kita tidur nyangigir ke sebelah kanan, kan jantung itu ada sebelah kiri. Tidak membebani jantung. Jadi tidak berat jantung itu. Nah, itu ada manfaat kesehatannya bagus juga. Misalkan, ya paling tidak saat kita memulai tidur. Adapun setelah tidur ke menit itu urusan lain gitu kan. Kalau bisa usahakan begitu. Tidur juga, tidur sehari-hari menghadap ke utara sana, kemudian saat memulai tidur nyangigir ke sebelah kanan. Saya juga sudah diatur di rumah, tapi ternyata susah itu. Tidak mau ikut itu yang. Kalau saya tetap sekarang juga sebelah mengikuti itu dari dulu sejak SMP saya begitu. Kalau Bapak sejak kecil juga ada kiblat. Kalau saya sejak SMP sudah mengikuti cara Nabi. Ya. Ikuti, saya kira sejauh yang bisa kita ikuti contoh Nabi. Ya, disesuaikan dengan contoh Nabi saja. Kemudian, ya. Oh ya. Duduknya. Ya, ya. Nah, memang dalam tata cara berjamaah nanti ada beragam. Ya, pada saat kita masuk sebagai masbuk, pada saat itu mulailah kita ikut sholat. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram saja, walaupun imam dalam posisi apapun. Apakah imam dalam posisi tahiyat akhir, tahiyat awal, kita awali memulai sholat itu dengan takbiratul ihram. Jangan langsung ikut duduk tanpa membaca takbiratul ihram. Karena definisi sholat itu kan diawali dari takbiratul ihram. Harus ikut pintunya. Pintu utama itu takbiratul ihram. Kita takbiratul ihram, kemudian pada saat imam sedang posisi duduk tahiyat akhir, kita ikut duduk tahiyat akhir. Pada saat tahiyat awal, ikut tahiyat awal. Atau bagaimana posisi imam. Tapi awali dengan takbiratul ihram. Karena itu sebagai rukun awal perbuatan dari sholat itu takbiratul ihram. Dan jelas. Nah, kemudian pada saat takbiratul ihram juga perlu diingat, usahakan suara kita keluar. Allahu Akbar. Untuk apa? Supaya niat di sini jalan. Jadi pada saat kita takbiratul ihram pertama ini ya, atau takbiratul ihram itu memang pertama. Allahu Akbar. Apa maksudnya harus dikeraskan? Supaya mengingatkan, sadar kita itu harus niat saat itu di dalam hati.
Jadi lisan mengucapkan Allahu Akbar, hati menyatakan saya ikut sholat taraweh, sholat isya atau sholat apapun sebagai makmum. Itu harus, makanya disunahkan begitu, baca takbiratul ihramnya itu. Nah kemudian nanti ikuti imam, tergantung posisi imam itu Pak. Nah kemudian begini, bagaimana posisi imam dalam pengertian begini? Pada saat membaca Al-Fatihah dan pada saat baca surat. Nah, itu ada sejumlah hadis yang ada yang menyatakan sudah termasuk satu rakaat selama mendapatkan rakaat itu. Itu hadis yang pertama. Jadi sebelum imam ruku itu, apapun posisi kita dalam keadaan imam dalam membaca surat atau dalam membaca Al-Fatihah, kita sudah dapat satu rakaat. Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kita harus, karena bacaan imam itu adalah bacaan makmum, kita harus dapat lengkap bacaan imam. Artinya kalau kita tidak dapati bacaan Fatihah imam, maka itu belum termasuk satu rakaat. Nah ini dua pendapat di sini. Tapi hadis yang secara eksplisit menyatakan kita sudah masuk memperoleh satu rakaat, manakala kita juga tidak kebagian baca Fatihah imam. Dengan catatan kita masih sempat baca Fatihah sendiri. Kalau kita tidak sempat baca Fatihah sendiri, itu tidak termasuk satu rakaat di situ. Apalagi kalau kita dapati imam sudah dalam keadaan ruku, sudah itu tidak dapat satu rakaat. Karena kita tidak mungkin dapat baca Fatihah, apalagi Fatihah imam. Nah, di sini ada berbeda pemahaman. Karena tadi pendapat yang pertama menyatakan kita harus menjadikan imam itu untuk diikuti segalanya. Sehingga dalam pendapat pertama ini, jika imam baca sholatnya jahar dikeraskan, maka kita cukup hanya mendengar bacaan Fatihah imam, tidak perlu baca Fatihah sendiri. Sehingga apabila kita masbuk, tidak kebagian baca Fatihah imam, berarti kita belum baca Fatihah. Tetapi yang kedua menyatakan walaupun imam baca jahar Fatihahnya, tetap harus baca Fatihah sendiri. Karena ada pernyataan dari Nabi, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kan? Tidak sah sholat seseorang jika tidak baca Fatihah, baik sebagai makmum dalam keadaan sholat sir ataupun sholat jahar. Nah, ini beda-beda, ada beberapa pendapat. Tapi yang jelas saat kita jadi masbuk, ikuti apa yang sedang dikerjakan imam dengan tetap melalui takbiratul ihram. Kira-kira gitu. Kemudian, ya Pak. Mau ruku? Mau ruku. Itu angkat Allahu Akbar. Angkat tangan Pak. Allahu Akbar, kemudian ruku. Jadi tangan itu harus diangkat. Ya, saat mau ruku diangkat, saat setelah ruku juga diangkat lagi kan. Ya, tentu ini saya berdasarkan kepada salah satu hadis, saja ada hadis yang lainnya. Saya hanya berdasarkan pada hadis yang selama ini juga saya amalkan gitu. Jadi apa yang saya amalkan selama ini, insya Allah semuanya berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah beberapa kali dilakukan semacam peneraan atau dikalibrasi gitu kan, berdasarkan keterangan dari hadis-hadis Nabi. Jadi diangkat, kemudian pada saat selesai ruku juga diangkat. Termasuk selesai tahiyat awal, Allahu Akbar. Kalau kita berdiri, angkat lagi juga itu. Gitu Pak ya. Kemudian hadis terakhir nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, mau tanya Pak. Ini Pak, pemasangan niat itu apa boleh didahului niat dulu baru takbir? Apakah harus di saat-saat kita takbir tuh Pak? Terima kasih Pak. Oh ya ya. Niat itu sebagaimana kita mengetahui itu adalah satu perbuatan yang sesuatu rencana maksud yang dibarengi dengan melakukan perbuatan. Jadi sebaiknya niat itu adalah saat berbarengan mengerjakan sholat. Nah, awal mengerjakan sholat itu diawali dari takbiratul ihram.
Jadi saat takbiratul ihram itulah kita mengumandangkan niat. Gitu, Pak. Kalau diucapkan sebelumnya seperti bacaan usolli, fardhu, maghribi itu bukan niat, tetapi itu mengingatkan terhadap niat. Karena niat itu harus dilakukan di dalam hati. Gitu. Jadi niat itu berencana melakukan sesuatu perbuatan dan dibarengi dengan mengerjakan perbuatan. Pada saat sholat, awal mengerjakan perbuatan itu adalah diawali dengan takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram itulah niat dikumandangkan di dalam hati. Maka salah satu tip atau salah satu cara saat takbiratul ihram itu keraskan suara itu untuk mengingatkan supaya saat itu kita berniat di dalam hati. Mulut bekerja dengan menyatakan Allahu Akbar, hati menyatakan saya sholat apa? Kita sebutkan zuhurkah atau asarkah? Saya kira gitu, Pak. Iya, Pak. Jadi ada juga kan gini, Pak. Kita kan pada saat takbir itu membaca Allahu Akbar. Ya. Nah, itu kan harus dalam hati kita kita menyatakan bahwa Allah itu Maha Besar. Ya. Nah, ini kan jadi apa ya ya, menyatakan Allah Maha Besar dan menyatakan memasang niat gitu, Pak. Terkadang gimana itu, Pak? Oh ya, ya memang sebaiknya kita mengerti apa yang kita ucapkan. Ya. Salah satunya adalah dengan mengaktifkan hati. Tetapi memahami kata-kata Allah Akbar bahwa itu Allah Maha Besar, saya kira tidak akan menyibukkan hati untuk tidak mengucapkan niat atau untuk mentalafuz atau untuk menyatakan niat, ya, Pak. Jadi itu bukan salah satu syarat bahwa kalau kita baca Allahu Akbar di dalam hati tidak bekerja kata-kata Allahu Akbar maka tidak sah takbiratul ihramnya. Tidak juga, Pak. Toh tidak sedikit orang yang baca Al-Fatihah hatinya kemana-mana gitu kan, tidak mengikuti apa yang dibacanya. Nah, apalagi saat takbiratul ihram sekedar ucapan Allahu Akbar, sekedar untuk mengetahui bahwa itu maksudnya Allah Maha Besar, tidak akan menyulitkan hati untuk menyatakan niat saat itu. Toh pernyataan niat juga bisa dibarengi saat kita memahami kata-kata Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar ini dalam rangka apa? Dalam rangka sholat fardu duhur atau sholat fardu asar atau sholat yang lain-lainnya. Jadi bisa berbarengan, menurut saya tidak akan menyibukkan hati ini sehingga sulit untuk melakukan hal yang berbeda. Itu bisa jadi satu hal yang bersamaan, gitu, Pak. Saya kira gitu. Ya, makasih, Pak. Oke, Pak, ini kelihatan apa ya, tata sholat gitu. Kan rata-rata kita kalau berdiri itu kan kaki itu lurus ke depan dengan jari-jari kita menghadap kiblat. Ya. Nah, tapi kan kebanyakan ya mungkin tidak mengerti atau memang tidak mengetahui ya itu kakinya, Pak. Kakinya sampai 30 derajat miring ke kiri dan ke kanan gitu. Itu bagaimana? Ya betul. Tadi kan sudah dicontohkan di sini, Pak. Harus dibuat lurus. Tadi sudah dimodelkan oleh Pak Udin sesuai dengan anjuran Nabi tadi bahwa jari-jari kaki itu pada saat kita berdiri harus menghadap kiblat, lurus ke arah kiblat. Yang kebanyakan kita itu kurang lebih 30 derajat suka mencong-mencong. Nah, itu harus dikoreksi oleh semua yang melakukan sholat. Ini sholat yang berdasarkan ilmu, kan? Kalau suka mencong-mencong itu hanya ikut-ikutan biasanya. Kira-kira gitu, Pak. Nah, jadi kalau berdasarkan ilmu dan pengertian ilmu ini petunjuk dari Nabi, sholat itu pada saat kita berdiri kakinya harus lurus ke depan, tidak boleh mencong. Walaupun ini tidak biasa dan kadang-kadang kita suka mau jatuh. Itu betul. Tadi sudah ada hadisnya di atas, sudah kita bahas di atas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian hadis terakhir ini cerita tentang sholat di dalam Ka'bah ini, Pak. Langsung saja maksudnya memang sholat itu bisa dilakukan di dalam Ka'bah dan menghadap di dalam Ka'bah itu bebas mau menghadap mana saja kan, karena di dalamnya semuanya ya di dalam Ka'bah. Kecuali kalau kita sholat di luar Ka'bah harus menghadap Ka'bah. Kalau Ka'bahnya terlihat tidak boleh, tidak, Ka'bah harus ada di hadapan kita. Jadi kalau kita sholat di dalam ruangan Masjidil Haram
Itu Ka'bah itu harus ada di hadapan kita. Tapi kalau kita berada jauh di luar Ka'bah, itu sekadar arahnya saja. Seperti kita di Indonesia ini kan kita tidak tahu persis, betulkah ini kiblat kita ini ke arah Ka'bah? Bisa beragam. Dulu tahun berapa ya? 10 tahun yang lalu kalau tidak salah, heboh di kita ini, masjid-masjid di Indonesia itu sudah berubah arah dari kiblat ke Ka'bah. Gara-gara sering gempa, katanya. Sehingga ada anjuran supaya semua masjid itu dikalibrasi lagi arah kiblatnya itu. Nah itu kemudian MUI mengeluarkan fatwa tidak perlu, gitu kan? Tidak perlu, sudah cukup seperti apa yang ada sekarang ini. Karena yang diperintahkan dalam Quran itu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Hadapkan wajahmu itu wahai Nabi ke syatrul arah Masjidil Haram. Tidak perlu persis Masjidil Haram, toh kita susah mengukurnya kan. Kalau jauh di luar Ka'bah, di luar Masjidil Haram. Tapi kalau di dalam Masjidil Haram harus persis ke dalam Ka'bah. Ini yang diceritakan di dalam hadis ini. Jadi seperti masjid kita ini, waktu awal-awal membangun kan ribut juga ini. Kita tidak menghadap Ka'bah. Kemudian dilakukan pengukuran pakai teodolit itu, ternyata sudah benar. Waktu itu kan tiba-tiba ada yang masang apa benang-benang itu, karena kita ini tidak menghadap Ka'bah itu. Ternyata itu salah juga. Yang benar kita sudah benar ke arah Ka'bah. Kan baik? Geologi ya. Ya, artinya masjid kita ini sudah benar, insya Allah. Kalaupun misalnya katakan menceng 1-2 derajat, tidak perlu ini dibongkar ulang, kan? Saja. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, ke arah kiblat saya sudah benar. Sama seperti kita pada saat di tempat yang kita tidak tahu mana ini arah kiblat, pada kita mau sholat, jangan tidak sholat gara-gara tidak tahu kiblat. Itu suka jadi alasan. Sama seperti kita sedang di perjalanan, aduh pakaian saya kotor. Gara-gara alasan itu tidak sholat. Jangan jadikan alasan. Tetap sholat dalam pakaian kotor atau kita tidak tahu arah kiblat. Kiblat itu bisa dikira-kira. Cukup dengan fawalli wajhaka syatrul masjid. Ke arah mana? Kalau kita tidak tahu, kalau kita tahu di dalam masjid, ya ikuti yang ada di dalam masjid. Ya, biasa juga suka lihat di dalam masjid ini. Masih belum yakin dengan arah masjid kita ini kan. Akhirnya sajadahnya dimiringkan sendiri. Nah, itu mengada-ada itu. Arahnya. Iya, kalau dimiringkan lagi pada ini sudah ke arah Ka'bah, miring sedikit jadi ke Irak gitu nanti. Jadi menghadap ke Irak, ke Iran. Karena menceng beberapa derajat di sini aja, kalau jarak jauh kan jauh mencengnya kan, Pak. Jadi sudahlah ikuti arah yang ada di masjid. Kalaupun salah nanti yang bangun masjid aja itu yang disalahkan. Ya, betul, karena dulu waktu di Jawa ngadap kiblatnya ke barat, maka tetap ke barat. Sama waktu itu tinggal di California kan Pak, di Amerika Serikat. Kiblatnya itu bukan ke barat, ke utara kalau dari situ. Jadi ikuti apa yang ada di tempat saja. Jadi jangan gara-gara dari Bandung tetap menghadap ke barat. Ya sebetulnya jadi saja, toh bumi ini bulat kan, menghadap ke arah mana saja tetap bisa ke kiblat. Jadi saya kira tetap ikuti yang terdekat maksudnya itu. Ada kemanapun kita mengarah, tetap itu adalah ke arah kiblat sebetulnya.